Kasih dalam pandangan teologi Kristen dapat dipahami oleh Thomas Aquinas sebagai kasih persahabatan manusia dengan Allah, yang mempersatukan kita dengan Allah. Kasih adalah hal yang paling utama dari hal kebajikan. Kasih dalam Alkitab juga banyak dibicarakan dalam beberapa ayat Alkitab, dan yang paling banyak dibahas dalam 1 Korintus 13. Dalam pemahaman kasih itu sendiri, pada hakikatnya manusia harus hidup saling mengasihi sesama. Dalam perwujudannya, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan tidak memegahkan diri. Pada bagian pendahuluan, tokoh seperti Paulus dalam Alkitab juga banyak membahas tentang apa itu kasih. Ia menekankan pada kasih eros, di mana ini merupakan suatu kerinduan Paulus terhadap jemaat di gereja mula-mula. Selain itu, Paulus juga menekankan pada kasih agape. Kasih ini merupakan kasih tanpa syarat, di mana diwujudkan dengan seperti kasih Allah terhadap ciptaannya. Untuk kehidupan kita sehari-hari, kasih ini dapat diwujudkan seperti kasih orang tua kepada seorang anaknya. Untuk menambah pemahaman kita mengenai apa itu kasih, ada beberapa tokoh yang ingin membahas kasih lebih lanjut, yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Saya akan menjelaskan mengenai Origenes. Kita akan masuk dalam profilnya Origenes. Origenes lahir di Alexandria pada tahun 185. Ia berasal dari keluarga Kristen yang sangat saleh. Nah, ayahnya bernama Leonidas dipenjarakan dalam satu gelombang penyiksaan oleh Septimus Severus sebagai seorang penulis yang sangat produktif. Ia telah menghasilkan lebih dari 2000 karya, termasuk tafsiran-tafsiran dalam setiap buku Alkitab serta ratusan khotbah di dalamnya. Ia menemukan terjemahan Yunani yang terbaik bagi Perjanjian Lama, dan dalam 6 kolom sejajar membentangkan Perjanjian Ibrani, sebuah transliterasi Yunani, 3 terjemahan Yunani, dan Septuaginta. Agen Celsus adalah karya besar yang merupakan pertahanan bagi kekristenan terhadap serangan kafir. One First Principles merupakan upaya pertamanya dalam teologi sistematis. Di sini Origenes dengan seksama meneliti keyakinan Kristen tentang Allah. Nah, Kristus, Roh Kudus, penciptaan, jiwa, kemauan bebas, keselamatan, dan kitab suci. Origenes bertanggung jawab peletakan dasar-dasar penafsiran alegoris terhadap kitab suci yang berpengaruh pada abad-abad pertengahan. Pada setiap teks ia percaya ada 3 tingkat pengertian. Itu yang pertama, pengertian harfiah, pengertian moral yaitu untuk memperbaiki jiwa, dan pengertian alegoris atau pengertian rohani, yakni pengertian tersirat yang penting untuk iman Kristen. Dalam pencariannya ia terus mengungkapkan prinsip yang mengatur semua realitas, bahwa tujuan tertinggi dari hidup manusia itu sendiri adalah mengalami persekutuan intim dengan dan berkesinambungan dengan Allah. Nah, pemikiran Origenes dan sudut pandang Origenes menekankan aspek penting dalam penziarahan kehidupan rohani manusia, terutama pada mereka yang menyebut dirinya orang Kristen. Nah, sebagai seorang Kristen, persekutuan intim dan berkesinambungan dengan Allah menjadi tujuan utama. Penyerahan penuh akan kehendak Allah yang maha kuasa sepatutnya menjadi hal yang paling utama diikuti manusia dalam melihat karya kemurahan yang bagi bumi ini. Usaha manusia hanyalah dinilai sebagai sebuah partisipasi dalam penyelenggaraannya. Dalam penjelasannya, ia menggambarkan sebuah penziaran perjumpaan yang nirasa yang sepenuhnya terbenam di dalam Tritunggal yang tidak dikendalikan oleh keinginan. Nah, Origenes membuat pengaturan dalam kerohaniannya terbagi menjadi tubuh, jiwa, dan roh. Lebih jauh ia menggambarkan bagaimana nasib manusia dengan daya dalam kehidupan kita. Ia berbeda dengan para pemikir Kristen lainnya yang dipengaruhi oleh pandangan Yunani. Origenes tidak melihat kehidupan iman semata-mata sebagai kontemplasi tentang misteri Allah. Sebaliknya, ia mendiri Yesus yang kontemplasi tentang Allah
yang di dalamnya kita meningkatkan ke tingkatan yang lebih tinggi, berusaha untuk memuaskan kepentingan pribadi. Selain itu juga menekankan pentingnya sebuah kehidupan bersama, yaitu komunitas Kristen itu sendiri. Nah, hasil karya yang cukup terkenal dari Origenes itu yang pertama adalah tentang doa, tafsiran Kidung Agung, yang ketiga itu ada homili 27 tentang bilangan. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Agustinus dari Hippo. Yang pertama, mengasihi Allah dengan tubuh, akal budi, dan hati. Tidak seorang pun dalam perjalanan sejarah gereja yang memiliki pengaruh seperti Agustinus. Di dalam halaman 354 sampai 430. Bagaimana tema dan pola pikir yang muncul di seluruh tulisannya dianggap sebagai pusat pemikiran dan kehidupan kita. Pemahaman Agustinus tentang persekutuan dengan Allah sangat rumit. Kita perlu menyelidiki sebagian karya jika kita ingin mengetahui benar secara mendalam. Sebagaimana Origen sebagai pendahulunya, karya Agustinus berpatokan pada 3 tingkat, yaitu tubuh, akal budi, dan hati. Dan bagaimana ketiga tingkat ini mempengaruhi aturan kasih kita kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah? Menurut pendapat Agustinus, Allah berada di tingkat realita manusia teratas. Allah dikenal melalui Alkitab, ciptaan, dan sang guru rohani. Akan tetapi, sejak awal, kita tidak mau mengenal Allah. Semua usaha kita untuk memberikan arti bagi hidup menjadi hancur. Meskipun demikian, kita rindu akan kehadiran Allah. Tetapi kita tidak sadar sejak awal. Satu-satunya cara yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk dirinya dengan mengarahkan secara benar satu unsur kehidupan kita. Yang ketiga, sifat iman. Agustinus telah membuktikan tentang tindakan providensia Allah dalam sejarah dan telah menolong kita untuk menghargai keterkaitan dan keterlibatan Allah dalam kehidupan secara perorangan. Spesifik, ia ingin kita sadar bahwa yang mempraksakan kontak dengan kita, ia membawa kita kepada Allah. Agustinus menyimpulkan bahwa pada akhirnya kita tidak menciptakan usaha Allah. Kita dapat menyiapkan kehadirannya dengan jalan mengorientasikan kehendak kita kepada Dia. Terima kasih. Pada awal Perang Salib, terjadi beberapa pergeseran di dalam sejarah peradaban Barat, yaitu gereja Kristen yang masih mula-mula menghadapi oposisi baru hampir di berbagai aspek kehidupan sosial. Pada abad ke-7, Muhammad melakukan pembaruan untuk membangkitkan Islam, lalu dia meninggal pada tahun 632. Dalam kurun waktu 80 tahun, Damaskus, Yerusalem, Kartago, dan Gibraltar yang merupakan pusat penting kekristenan telah dikuasai oleh kepercayaan baru ini. Antara tahun 400 sampai 800, sebagian besar orang meninggalkan kota dan kembali ke desa agraris. Saat itu juga berkembang teologi tentang sifat Kristus, peran sakramen pertobatan, serta perumusan misa. Perkembangan ini menghentikan penggunaan bahasa Bumi Putra dalam ibadah gereja yang kemudian memakai bahasa Roma dan bahasa Latin menjadi bahasa standar. Suasana ini akhirnya menghentikan pertumbuhan kerohanian sampai akhirnya penulis rohani pada abad pertengahan menjadi langka. Meskipun terjadi kemunduran yang seperti itu, ada sekelompok orang kudus yang tampil untuk mengumpulkan orang-orang yang setia dan membangkitkan perhatian bagi Yesus Kristus. Salah satunya adalah Bernard dari Clairvaux.
Bernard percaya bahwa kita selalu mengasihi, tetapi kita tidak mengasihi dengan tepat. Bernard telah menghasilkan banyak tulisan yang telah hilang, namun inti dari tulisan tersebut tetap utuh. Bernard hidup semasa periode Renaissance budaya Eropa Barat, dan dia juga menempa teologi mistik kasih yang tiada duanya dalam sejarah kekristenan. Komitmennya kepada pengaturan kasih kita akan Allah yang secara benar paling indah tercermin dalam dua karya, terkhususnya The Steps of Humility and Pride dan On Loving God. Di dalam The Steps of Humility and Pride, dia mengidentifikasikan 12 derajat kemunduran rohani dan 12 derajat kemajuan rohani. 12 kemunduran rohani menurut Bernard terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah hilangnya kasih kepada sesama, yaitu keingintahuan. Yang kedua, tidak berpikir dalam. Yang ketiga, kegirangan yang dangkal. Yang keempat, kesombongan. Yang kelima, usaha untuk menjadi berbeda. Dan yang keenam, keangkuhan. Bagian kedua adalah penolakan terhadap pihak atasan, yaitu yang pertama, kelancangan. Yang kedua, membenarkan diri. Yang ketiga, pengakuan yang tidak tulus. Dan yang keempat, pemberontakan. Bagian yang ketiga adalah penolakan terhadap Allah. Yang pertama, merasa bebas berdosa dan menciptakan pola kebiasaan berdosa. Yang kedua, sama sekali menolak 10 hukum. Dan 12 langkah kemajuan rohani menurut Bernard adalah: yang pertama, kasih akan Allah. Yang kedua, waspada terhadap dosa. Yang ketiga, ketundukan kepada atasan. Yang keempat, sabar di hadapan tuduhan. Yang kelima, kejujuran dalam pengakuan dosa kita. Yang keenam, berinisiatif untuk menyingkirkan dosa kita. Yang ketujuh, rendah hati di hadapan orang lain. Yang kedelapan, menolak untuk menegaskan hak istimewa apapun. Yang kesembilan, menahan diri dari bicara kecuali diminta. Yang kesepuluh, enggan tertawa. Yang ke-11, menjaga bicara. Dan yang ke-12, membatasi pengharapan. Blaise Pascal. Pada bab ini kita akan menemukan beberapa hal penting, yaitu pengaturan tubuh, akal budi, dan hati secara benar. Pokok tentang pengaturan kasih kita kepada Allah secara paling benar dituliskan oleh Blaise Pascal, yaitu pada tahun 1623 sampai 1662. Dia adalah seorang filsuf dan ilmuwan dan sekaligus juga kritikus sosial yang sangat cemerlang. Dia banyak menerjemahkan pemikiran Agustinus ke zamannya. Pascal juga lebih dikenal dengan argumennya, yaitu taruhan, di mana argumennya ini menyatakan bahwa jika kita tidak dapat membuktikan keberadaan Allah, penggunaan akal budi secara benar. Pascal juga memaparkan bagaimana imajinasi kita mengganggu kita dari memandang realitas secara tepat, karena masyarakat barat lebih mementingkan pikiran. Jadi sulit bagi manusia untuk mengerti keterbatasan pikiran dan betapa mudahnya pemikiran manusia itu seringkali menyimpang dari kenyataan yang real, mulia dan celaka. Pascal juga membuat suatu studi yang sangat menarik, yaitu tentang paradoks bahwa manusia sekaligus mulia dan celaka. 3 pengaturan tubuh, akal budi, dan hati. Pascal memberikan pengajarannya yang utama, yaitu tentang kehidupan rohani, yaitu pengaturan kasih kita dengan Allah secara benar. Pascal memberikan garis besar tentang bagaimana kita menaiki ketiga pengaturan realitas, yaitu tubuh, akal budi, dan hati, untuk menemukan suatu kehidupan yang rendah hati dan kudus dalam hadirat Allah yang menetap. Penutup. Setelah mengetahui apa yang menjadi pokok pikiran para tokoh, kita dapat mengerti pemahaman tentang kasih secara benar. Dengan pemikiran dari Origenesis dari Alexandria sampai Blaise Pascal, kita dapat diajarkan untuk berpikir secara akal, bersekutu, dan berpikir realistis dengan Allah. Kesimpulan. Dari banyaknya pemikiran tentang kasih yang didapatkan oleh para tokoh, kita dapat menyadari bahwa kasih itu merupakan kerendahan hati kita yang menyerahkan kehidupan kita kepada
kehadiran Allah. Meskipun dalam firman Tuhan yang menyatakan Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, kita juga harus bisa mengasihi Tuhan melalui pertumbuhan dan pembaharuan iman dalam kehidupan kita.